Hai, selamat datang di podcast Pojok 5, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Saya, Sulfiana Rosanti, dan hari ini kita bakal bahas topik yang berat tapi penting banget, yaitu tentang tantangan kebangsaan masa kini. Nah, di tengah scroll TikTok, debat di Twitter, dan grup WA aku yang kadang bikin geleng-geleng, kita sebagai ASN muda punya peran besar buat menjaga Indonesia tetap utuh, cerdas, dan berdaya saing. Nah, di kesempatan kali ini saya nggak sendirian karena hari ini kita kedatangan 6 pembicara muda yang inspiratif. Yuk kita kenalan dulu. Nah, oke, kita mulai dari yang paling semangat ya. Sebutin nama dan asal unit kerjanya. Silakan dimulai dari Mbak Zahra. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Kemanindrum, saya dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Hai Mbak, salam kenal. Selanjutnya ada Mbak Samantha, dipersilahkan. Hai, nama saya Samantha Rahma Utami, saya dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional. Halo Mbak Samantha, kita lanjut ke Mbak Vera. Halo, perkenalkan saya Vera Azia Trioning dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Salam kenal. Salam kenal Mbak Vera. Selanjutnya ada Mas Septian, silakan Mas Septian. Halo semuanya, nama saya Septian, saya berasal dari Inspektorat Jenderal. Salam kenal. Salam kenal Mas Septian. Selanjutnya ada Mbak Samanda. Saya Samanda Tesalonika dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Samanda. Selanjutnya ada yang terakhir, ini ada Mbak Valen. Silakan Mbak Valen. Hai, salam kenal semua. Nama saya Valentina Widiawati dari Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Salam kenal. Salam kenal. Nah, terima kasih Mas Mbak atas perkenalannya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pemanasan. Menurut Mas Mbak di sini, apa sih arti tantangan kebangsaan di era sekarang? Saya yakin jawabannya nggak cuma soal politik atau ekonomi, tapi juga soal hal-hal kecil yang kita temui tiap hari. Kalau menurut saya sih ya, tantangan kebangsaan saat ini tuh gimana kita menjaga persatuan di tengah keberagaman dan derasnya arus informasi yang sangat mudah mempengaruhi cara pandang masyarakat saat ini sih. Bener banget tuh kayak yang Mbak Zara bilang ya. Terus menurut saya juga dengan segala kemudahan yang ada saat ini tuh, tantangan gak cuma ancaman fisik doang nih, tapi juga dia jadi lebih kompleks. Nah, tantangan ini tentu kan akan membawa dampak yang positif dan negatif. Nah, negatifnya ini tuh bisa melemahkan kebangsaan ataupun nilai-nilai kesatuan kalau kita abai gitu loh sama tantangan ini tuh. Nah, iya, setuju banget sama yang tadi udah disampaikan. Tapi jangan lupa juga kalau di zaman sekarang ini, tantangan juga bisa datang dari perkembangan teknologi yang super cepat. Kita ini kan hidup di era digital ya, jadi mau nggak mau harus tetap adaptif dengan belajar terus terbuka sama perubahan. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa, karena nilai-nilai kebangsaan itu tetap harus jadi fondasi, supaya kita nggak gampang ke bawah arus atau kehilangan arah. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau disuruh nih menyebutkan tantangan kebangsaan yang paling terasa banget di kehidupan sehari-hari, apa nih yang langsung kepikiran? Yang jujur aja ya, bisa dari pengalaman pribadi, dari medsos, atau dari lingkungan kerja. Kita pengen tahu yang real. Yang paling kerasa sih hoax ya. Bisa kita lihat dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Terkadang masih banyak info yang agak nggak jelas asal-usulnya. Hal ini sungguh berbahaya, terutama bagi orang tua yang seringkali menjadi target pemberitaan hoax. Dari lingkup kecil saja, ini bisa menimbulkan pertengkaran antara anak dengan orang tua mengenai kebenaran dari sebuah info. Apalagi jika hoax tersebut dalam lingkup yang lebih besar, skala nasional misalnya. Hal itu justru menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Nah, iya tuh, saya kayak udah hoax. Jadi tuh orang-orang tuh malah jadi intoleran sama
langsung percaya gitu sama kabar hoax ini, jadi mereka mudah percaya, udah gitu malah jadi intoleran. Kayak kalau kalian lihat tuh komen-komen netizen di sosmed itu pasti pedes banget, walaupun mereka tuh kayak nggak peduli itu bener atau enggak gitu loh. Jadi itu nggak mencerminkan banget nih bangsa Indonesia yang bersatu sama kemanusiaan. Setuju sama Mas Setian sama Mbak Valen. Selain hoax sama intoleransi ya, sekarang tuh sering juga ada polarisasi dan debat yang nggak sehat. Sama kayak tadi yang Mbak Valen bilang, kalau seandainya di medsos itu sering ada perdebatan yang sebenarnya nggak perlu kan, perdebatan politik lah atau isu sara lah, yang bikin suasana tuh panas. Padahal sebenarnya kadang tuh yang kita debatin itu temen deket kita gitu. Jadi gara-gara itu kita renggang. Padahal cuma gara-gara beda pandangan aja gitu. Nah, ya bener banget. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke diri kita sendiri. Sebagai ASN muda, kita bukan cuma pelaksana tugas, tapi juga sebagai agen perubahan. Jadi, gimana sih cara kita sebagai ASN muda agar bisa berkontribusi menghadapi tantangan kebangsaan ini? Kalau ngomongin peran ASN muda sih, menurut saya salah satu kontribusi paling penting itu ya dengan jadi contoh dulu. Kita ini kan ada di dalam sistem ya, jadi harus bisa menunjukkan kalau ASN itu bukan cuma kerja administratif aja, tapi juga bisa jadi sumber informasi yang valid, akurat, dan bisa dipercaya. Di tengah banyaknya informasi kayak sekarang ini, kehadiran ASN yang bisa menyampaikan sesuatu dengan jernih dan objektif tuh penting banget. Karena selain itu juga kita juga harus aktif di ruang digital, bukan cuma buat mengikuti tren, tapi buat menjaga agar nilai kebangsaan dan integritas itu tetap hidup dan relevan. Nah, saya juga mau nambahin nih Mbak Vera, salah satu cara yang bisa kita lakuin sebagai ASN juga dengan cara berkontribusi aktif di media sosial melalui penyebaran konten-konten yang positif, edukatif, dan membangun. Nah, dengan begitu kita bisa ikut menciptakan ruang digital yang sehat dan bisa menjadi contoh dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Benar banget tuh. Selain itu kan kontribusi nyata yang bisa dimulai dari diri kita sendiri itu selain mendukung program-program pemerintah itu seperti meningkatkan literasi digital kita. Terus kan biasanya orang-orang tuh yang rentan jadi korban tuh kan seperti orang-orang yang udah usia lanjut nih. Nah, kita bisa ikut mengedukasi mereka, dan selain itu kita juga bisa terus bersikap toleran dan inklusif baik di ruang digital maupun saat bermasyarakat. Tuh. Oke, baik. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini agak kontroversial nih menurut Mas Mbak. Rasa nasionalisme generasi muda sekarang itu lagi kuat atau justru lagi lemah? Nah, jangan lupa ya, ini kenapa? Karena kita pengen tahu pandangan dari Mas Mbak sekalian. Kalau menurut saya sih sejauh ini nasionalisme generasi muda itu masih kuat. Itu terlihat dari kebanggaan terhadap budaya lokal kita sendiri Indonesia, adanya prestasi internasional juga, dan kepedulian pada isu bangsa. Jadi mereka banyak berpendapat lah gitu ya. Tapi di satu sisi itu ada tantangan globalisasi juga yang kita anak muda ini sedang lewati gitu. Adanya hoax juga dan ada perpecahan yang membuat rasa kebangsaan ini tuh masih perlu untuk diperkuat kayak gitu. Mungkin dari saya agak berbeda ya. Kalau menurut saya itu rasa nasionalisme pada generasi muda saat ini masih diambang kebingungan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sebagai generasi muda masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Terlihat dari sikap dan tekad yang sama-sama berjuang bagi negara. Namun, seringkali terdistraksi oleh isu-isu pemecah bangsa yang tersebar di media sosial. Nah, kalau aku agak setuju nih sama Mbak Samanda juga sama Mas Septian. Benar sih, sekarang kadang rasanya tuh kuat gitu, nasionalisme kadang tuh juga lemah. Itu kadang juga tergantung gitu. Misal kalau kita lagi ada event yang satu Indonesia gitu, entah seperti olahraga atau lagi ada bencana yang benar-benar sangat berdampak gitu, pasti langsung pada terasa nih nasionalismenya. Tapi kadang tuh langsung setelah itu lewat,
langsung surut lagi nih rasa nasionalisme. Bahkan sesimpel karena beda pendapat aja, kayak misal kita lihat di sosmed, itu tuh langsung ada pro dan kontra yang bahkan bisa sampai mengolok-olok atau menyinggung ras gitu. Makanya kalau dibilang kuat, iya, tapi event tertentunya sih kalau menurut aku. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Valen, Mas Septian, dan Mbak Samanda atas jawabannya. Selanjutnya, selama ikut latsar nih, Mas kalian, pasti ada momen yang bikin kalian ke-trigger atau tiba-tiba sadar. Kayak, wah ternyata peran saya buat negara itu penting banget ya. Ceritain dong nilai kebangsaan apa yang paling Kalau untuk saya itu tuh tetap tentang nasionalisme, karena kan bagaimanapun kita sebagai ASN tuh bukan cuma sekadar pelayan publik, tetapi juga penjaga persatuan bangsa juga, dan juga tuh role model bagi masyarakat. Nah, nilai ini itu akan selalu mengingatkan kita untuk tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan maupun daerah. Kalau dari saya, selama latsar itu nilai-nilai di situ saya jadi sadar kalau jadi ASN itu bukan cuma soal kerja di balik meja, tapi juga punya tanggung jawab buat melayani masyarakat. Jadi peran kita tuh langsung berdampak ke banyak orang, dan itu bikin saya makin merasa pentingnya berkontribusi buat negara. Nambahin juga Mbak, kalau dari saya sendiri sih yang paling membekas banget itu nilai loyalitas sih, karena dari situ saya lebih memahami dan menghargai makna pengabdian sesungguhnya, yaitu bukan cuma sekedar kerja tapi juga berkomitmen untuk setia melayani masyarakat dan negara dengan sepenuh hati. Oke, jawaban dari Mbak Sama tentang Vera dan Mbak Zahra ini sangat-sangat bikin kita sadar ya, ternyata kita itu sepenting itu buat negara ini. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta satu kalimat singkat dari mas-mas kalian. Indonesia akan kuat kalau... Nah, jawaban kalian akan jadi penutup yang powerful buat episode kali ini. Oke, dari aku duluan ya. Indonesia akan kuat kalau kita bersatu bersama-sama. Pasti. Itu ya, kalau dari aku. Oh, dari saya, Indonesia akan kuat kalau anak mudanya peduli akan tantangan masa kini yang sedang dihadapi. Kalau dari saya, Indonesia akan kuat kalau semua mau belajar. Kalau dari saya tuh, Indonesia akan kuat ketika nilai kebangsaan tetap dijaga. Kalau dari saya, Indonesia itu akan kuat kalau ASN-nya berintegritas. Kalau dari saya, Indonesia itu akan kuat kalau kita saling menghormati. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Dari hoaks sampai harapan, dari tantangan sampai solusi. Kita udah bahas semuanya. Buat kalian yang dengerin, ingat, jadi ASN muda itu bukan cuma soal kerja, tapi soal kontribusi. Sampai jumpa di episode berikutnya.